materi kami yaitu tentang sewa. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama di sini ada saya Joseph Oliver Harjono dengan NIM 2022-538. Nama saya Andi Laurentius dengan NIM 2022-50243. Nama saya Prasnaya Skill dengan NIM 2022-50257. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Jadi PSAK 73 ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk menggantikan PSAK 30 tentang sewa. Nah, standar ini tuh mulai berlaku efektif dari tanggal 1 Januari 2020. Tujuannya itu untuk menyesuaikan praktik pelaporan keuangan dengan IFRS 16 DSIS agar laporan keuangan perusahaan itu lebih transparan dan akurat. Nah, mengapa PSAK 73 itu diperlukan? Karena sebelumnya itu banyak perusahaan yang menyembunyikan kewajiban sewanya dari neraca off balance sheet list. Dengan PSAK 73, semua sewa itu harus diakui di laporan keuangan, sehingga posisi keuangan perusahaan jadi lebih jelas dan tidak menyesatkan. Tujuan utamanya itu adalah memberikan pedoman agar penyewa dan pesewa ini mengakui dan mengukur transaksi sewa dengan benar, dan menyajikan informasi yang relevan dan dapat dibandingkan antar entitas. Nah, ruang lingkupnya itu berlaku untuk semua sewa, termasuk subsewa, kecuali sewa eksplorasi sumber daya alam, aset biologis yang terdapat di DPS angka 69, perjanjian konsesi jasa di PSAK 72, dan lisensi kekayaan intelektual dan film. Nah, apa sih sewa itu? Sewa itu adalah kontrak yang memberikan hak kepada pihak penyewa untuk menggunakan aset tertentu selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Jadi kuncinya itu penyewa mengendalikan penggunaan asetnya. Nah, identifikasi komponen sewa itu bisa ada komponen sewa seperti penggunaan aset, komponen non sewa seperti jasa perawatan. Nah, jika memungkinkan dua komponen ini harus dipisahkan berdasar harga wajar. Tapi kalau sulit dipisah, diperbolehkan dicatat sebagai satu kesatuan. Nah, pengecualian dan pengakuannya itu penyewa boleh tidak menerapkan PSAK 73 untuk sewa jangka pendek kurang dari setahun tanpa opsi beli. Aset bernilai rendah seperti laptop atau printer kecil, dan jika dikecualikan pembayaran sewa langsung diakui sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk sekarang kita masuk dari masa sewa. Nah, menurut PSAK 73, masa sewa itu adalah periode di mana penyewa memiliki hak untuk menggunakan aset yang disewa, serta mencakup waktu yang tidak dapat dibatalkan dalam perjanjian sewa. Selain itu, masa sewa juga mencakup yang pertama itu ada periode tambahan dari opsi perpanjangan sewa, apabila penyewa hampir pasti akan menggunakan opsi tersebut. Yang kedua itu adalah periode tambahan dari opsi penghentian sewa, apabila penyewa hampir pasti tidak akan menghentikan kontrak ini lebih awal. Nah, masa sewa itu dapat dievaluasi ulang apabila terjadi perubahan signifikan terhadap faktor yang mempengaruhi kepastian penyewa dalam memperpanjang atau menghentikan sewa, seperti perubahan kondisi ekonomi atau strategi bisnis. Nah, masa sewa itu menentukan durasi pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, sehingga penting untuk menilai dengan tepat periode yang hampir pasti untuk dijalankan. Next. Nah, kemudian pengakuan oleh penyewa. Pada saat awal dimulainya sewa, penyewa wajib mengakui dua akun utama dalam laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, aset hak guna atau right of use asset, yaitu aset yang mencerminkan hak penyewa untuk menggunakan alat sewaan selama masa sewa. Nah, yang kedua itu adalah liabilitas sewa atau lease liability, yaitu kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa di masa yang mendatang. Dengan penerapan PSAK 73 ini, hampir semua sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa dengan nilai rendah, itu tidak lagi diakui sebagai sewa operasi, tetapi langsung dicatat di neraca sebagai aset dan liabilitas. Nah, PSAK 73 ini tuh menekankan pada transparansi, yaitu penyewa harus menunjukkan seluruh kewajiban sewanya secara jelas di laporan keuangan. Next. Nah, yang berikutnya itu ada komponen biaya aset komponen biaya aset hak guna. Nah, nilai awal dari aset hak guna ini dihitung dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah nilai kini liabilitas sewa, yaitu total pembayaran sewa di masa depan yang akan didiskontokan, kemudian ada pembayaran awal atau prepayment. Nah, jika penyewa sudah melakukan pembayaran di muka sebelum tanggal sewa dimulai. Kemudian ada biaya langsung awal atau initial direct cost, yaitu seperti biaya negosiasi kontrak,
atau biaya hukum terkait penyewaan. Kemudian ada estimasi biaya pembongkaran atau pemulihan aset atau restoration cost. Nah, ini tuh muncul bila penyewa itu berkewajiban mengembalikan aset ke kondisi semula di akhir masa sewa. Nah, biaya aset hak guna tidak hanya berasal dari nilai sewa, tetapi juga mencerminkan seluruh pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan dan pemakaian aset tersebut. Next. Nah, kemudian ada pengukuran awal liabilitas sewa. Nah, liabilitas sewa pada awal pengakuan itu diukur sebesar nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang belum dibayar pada tanggal dimulainya kos sewa maksudnya ya. Nah, pembayaran tersebut didiskontokan menggunakan dua, yaitu yang pertama suku bunga implisit dalam kontrak sewa apabila dapat ditentukan secara andal. Kemudian yang kedua itu jika tidak bisa ditentukan, maka digunakan suku bunga pinjaman incremental atau incremental borrowing rate, yaitu tingkat bunga yang akan dikenakan jika penyewa itu meminjam dana untuk membiayai aset serupa dengan jangka waktu yang sama. Nah, tujuan pengukuran ini adalah agar kewajiban sewa mencerminkan nilai ekonomi sekarang dari seluruh komitmen pembayaran di masa depan. Next. Kemudian ada komponen pembayaran sewa. Nah, menurut PSA 173, pembayaran sewa yang digunakan dalam perhitungan aset hak guna dan liabilitas sewa mencakup beberapa elemen, yaitu yang pertama adalah pembayaran tetap dan variabel. Hal ini tuh adalah bergantung pada indeks atau tarif tertentu, misalnya pada inflasi atau tingkat penggunaan. Nah, yang kedua itu jaminan nilai residual, yaitu jumlah yang dijamin akan dibayar kepada pihak lessor di masa akhir sewa. Yang ketiga itu adalah opsi beli, apabila penyewa hampir pasti akan menggunakan opsi tersebut di masa akhir sewa. Nah, yang keempat itu adalah penalti penghentian kontrak, yaitu bila terdapat kemungkinan penghentian sebelum masa sewa berakhir. Seluruh elemen ini tuh harus diperhitungkan agar nilai liabilitas sewa dan aset hak guna itu benar-benar mencerminkan total kewajiban yang realistis bagi si penyewanya. Next. Kemudian yang berikutnya itu adalah pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, setelah pengakuan awal itu, aset hak guna itu diukur dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak guna itu disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa atau umur manfaat aset. Nah, sementara itu untuk liabilitas sewa diukur kembali dengan metode suku bunga efektif, yaitu dengan menambahkan bunga dan menguranginya dengan pembayaran sewa yang telah dilakukan. Jika terjadi perubahan dalam estimasi masa sewa atau pembayaran sewa, maka kita terus melakukan pengukuran kembali terhadap nilai dari liabilitas sewa dan penyesuaian terhadap aset hak guna tersebut. Next. Nah, kemudian ada modifikasi sewa. Sewa itu terjadi ketika terdapat perubahan dalam ketentuan kontrak, seperti penambahan atau pengulangan masa sewaan, perubahan masa sewa, atau perubahan jumlah pembayaran. Nah, jika terjadi perubahan, maka entitas itu perlu menilai apakah modifikasi tersebut itu mencakup dua hal berikut ini. Yang pertama itu merupakan sewa baru, yaitu jika perubahan itu menambah ruang lingkup sewa dan imbalan meningkat secara proporsional. Yang kedua, itu bukan sewa baru, yaitu hanya perubahan dalam estimasi atau ketentuan yang memerlukan pengukuran secara ulang, liabilitas sewa, dan penyesuaian terhadap aset hak guna. Kemudian penilaian ini tuh penting untuk memastikan penyajian yang tepat dalam dampak finansial dan perubahan kontrak. Next. Nah, yang kemudian itu adalah perlakuan saat modifikasi ya. Nah, jika ruang sewa dan imbalannya itu meningkat secara proporsional, maka perubahan tersebut dianggap sebagai sewa baru dan pengakuan awal kembali untuk aset hak guna dan liabilitas sewa. Namun, jika perubahan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka entitas perlu melakukan dua hal berikut ini, yaitu yang pertama adalah mengukur kembali liabilitas sewa menggunakan suku bunga diskonto yang diperbarui, dan yang kedua adalah menyesuaikan nilai tercatat aset hak guna untuk mencerminkan kondisi terbaru. Nah, langkah ini tuh memastikan laporan keuangan tetap mencerminkan kewajiban dan aset secara wajar sesuai dengan PSAK 73. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prasna. Oke, selanjutnya itu ada penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama di bagian neraca, aset dan hak guna
dan liabilitas sewa. Untuk di bagian laba rugi, kita punya beban depresiasi dan bunga. Dan untuk arus kasnya, kita punya pokok sewa yang pendanaan dan bunga untuk operasi. Next. Selanjutnya ada pengungkapan oleh penyewa yang mengungkapkan beban bunga dan depresiasi, ada juga nilai aset hak guna, arus kas sewa, dan komitmen sewa jangka pendek. Next. Berikutnya ada jenis sewa pada pesewa, yaitu sewa dapat dibedakan berdasarkan siapa sih yang memegang resiko dan manfaat kepemilikannya. Yang pertama ada sewa pembiayaan, yang megang itu finance lease. Dan yang kedua ada sewa operasi, yang megang itu operating lease. Next. Sewa pembiayaan, yaitu penyewa mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih dan pendapatan bunga diakui dengan metode suku bunga efektif. Next. Sewa operasi, yaitu aset tetap berada di bawah neraca penyewa. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus dan biaya langsung awal ditambahkan ke nilai aset. Next. Sales and leaseback. Jika penjualan memenuhi syarat, maka laba atau rugi diakui sebagian. Tapi kalau harganya tidak wajar, maka selisihnya diakui sebagai pembiayaan tambahan atau pembayaran di muka. Next. Reformasi suku bunga atau IBOR reform. Perubahan suku bunga acuan boleh menggunakan pendekatan praktis tanpa modifikasi penuh, tapi perubahan lain itu tetap dihitung ulang. Next. Nah, ini dampak PSAK 73 bagi perusahaan, yaitu menambah aset dan liabilitas di neraca, serta mempengaruhi rasio keuangan dan mengubah pola pengakuan beban menjadi depresiasi dan bunga. Next. Kelebihannya itu adalah, yang pertama transparansi laporan keuangan meningkat, yang kedua konsistensi antar perusahaan, dan yang ketiga adalah analisis keuangan dan audit lebih akurat. Next. Nah, untuk tantangan implementasinya itu membutuhkan data kontrak yang lengkap, penyesuaian sistem akuntansi, dan pelatihan staf akuntansi. Next. Terakhir, di kesimpulannya, yaitu PSAK 73 itu membawa perubahan besar dalam akuntansi sewa, fokusnya pada transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan. Nah, di sini disebut PSAK 73 bukan sekadar aturan, tapi langkah menuju laporan keuangan yang lebih jujur. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.